Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saat ini kita berada pada tanggal 22 Zulhijjah 1443 Hijriah. InsyaAllah kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, bisa pula kita berjumpa pada satu bulan termasuk dalam kategori haram, bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya sayyidal anbiya wal mursalin. Mudah-mudahan dengan memperbanyak sholawat, terlebih khusus hari Jumat, kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkenanlah hendaknya nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatul uzma untuk kita semua. Adapun judul khutbah pada kesempatan kali ini, muhasabah atau evaluasi di penghujung tahun 1443 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan satu cerita yang terjadi pada pemerintahan Harun ar-Rasyid. Insyaallah kita kenal dengan Harun ar-Rasyid ini. Dia salah seorang raja di masa dinasti Abbasiyah yang pada saat itu umat Islam lagi di puncak kejayaannya. 2/3 belahan dunia ini dikuasai oleh umat Islam. Banyak ilmuwan lahir, tidak hanya dari bidang umum, begitu juga bidang agama. Dan pada saat itu belum ada pemisahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Perpustakaan terbesar di dunia pada saat itu di Baghdad. Islam pada puncak kejayaannya itu di tangan Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini khalifah, presiden yang santun, senang menuntut ilmu, alim dan warak. Pekerjaannya selain kesibukan di istana, dia masih sempat meluangkan waktu untuk berbicara kepada masyarakatnya pada saat itu. Di antara tokoh-tokoh yang ia jumpai, ada yang memang betul-betul lurus, ada yang menurut kita sedikit agak lain cara berpikirnya. Di antara yang ia jumpai Abu Nawas, yang sama-sama kita ketahui di Indonesia, ini Abu Nawas dijadikan lelucon. Padahal Abu Nawas inilah yang menentukan titik koordinat bumi ini itu berada di tanah suci haram. Yang kedua di antara yang ia jumpai yaitu ada yang membacanya dengan panggilan Bahlul al-Majnun. Ada yang memanggilnya dengan ucapan Buhul al-Majnun. Apa kebiasaan Buhul al-Majnun ini? Kebiasaannya yaitu banyak menghabiskan waktunya di pelataran kuburan, di pemakaman umum. Dia suka pula bergaul dengan anak-anak. Namun kedekatannya sama anak-anak itu membuat anak-anak itu sudah menganggap berteman, terkadang menyakiti Buhul al-Majnun. Kadang dilempar dia. Namun Khalifah Harun ar-Rasyid ini
ingin menemuinya karena mendapat informasi dia orang yang dekat sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lagi Buhul ini asik duduk-duduk di pekuburan, dijumpai Harun ar-Rasyid. Presiden jumpain rakyatnya. Nah, di antara obrolan itu Khalifah memancing supaya Buhul ini keluar, kelihatan keilmuan dengan bahasa, "Ya Buhul, kapan nih kamu sembuhnya dari kegilaan?" Karena dia lagi nongkrong, lagi menghayati mengenai alam akhirat di kuburan. Wah, sontak dia lihat dan ia tatap wajah Harun. "Ya Khalifah Harun ar-Rasyid, pertanyaannya saya balik lagi nih. Yang gila itu, yang sakit itu, saya atau Khalifah Harun al-Majnun? Kenapa saya katakan seperti itu? Saya lebih banyak menghabiskan waktu saya di kuburan, sementara Khalifah lebih banyak menghabiskan waktunya di istana." Yang kedua, kekuasaan Khalifah ini tidak lama, ada masanya akan berakhir. Terus tempat kita yang lebih lama adalah di sini, di kuburan ini. Dan ia melontarkan kata-kata yang itu menyentuh psikologi Harun ar-Rasyid. "Ya Khalifah, engkau terlalu mencintai dunia ini. Saya lihat begitu takutnya engkau turun dari kursi kerajaanmu, intrik-intrik yang ada di kerajaanmu itu menunjukkan kamu cinta betul terhadap dunia. Banyak terjadi juga pemboikotan, kudeta-kudeta yang ingin melengsarkan pemerintahan Harun ar-Rasyid ini, dan itu dibasmi. Ini menunjukkan kecintaan dia terhadap dunia. Setelah mendapat wejangan dari Buhul al-Majnun, Khalifah Harun ar-Rasyid tunduk dan menangis. "Shaddaqta ya Buhul." "Betul ya Buhul, engkau benar sekali, engkau benar sekali." Nah, ia ingin meminta petuah lagi kepada sufi yang satu ini. "Ya Buhul, kasihlah saya nasihat." Nah, ketika ia diminta nasihat, sementara Buhul ini mengetahui bahwa Harun ar-Rasyid ini orang yang alim, yang tawadu, yang luas wawasannya mengenai keilmuan, apa katanya? "Sudah cukup ya Khalifah, berilah aku nasihat." "Tidak perlu, tidak perlu." Kenapa? Kitab yang kamu baca itu pada prinsipnya sama dengan kitab yang aku baca. Al-Quran yang kamu baca itu juga yang aku baca. Yuk sama-sama memelihara Al-Quran tersebut. "Baik ya Buhul, kalau itulah pesan. Karena saya sekarang raja, Buhul, mintalah kepadaku permintaan, insya Allah aku akan kabulkan." Apa kata Buhul? "Kalau kamu bisa memenuhi permintaan aku, maka pantaslah engkau dipanggil raja, dan aku akan mengucapkan terima kasih untukmu ya Harun al-Majnun." "Baik," kata Harun, "silahkan ajukan. Pertama, mampukah engkau memanjangkan umurku? Yang kedua, andai malaikat Ijrail mencabut nyawaku, bisa enggak engkau menghentikannya agar aku tetap panjang umurku? Yang ketiga, andai aku meninggal dunia, bisakah engkau memasukkan aku ke surga, dan sedikit pun aku tidak pernah menyentuh api neraka?" Makin tertunduk Khalifah Harun ar-Rasyid. Banyak orang yang berjumpa dengan saya ketika saya tawarkan permintaan silahkan minta, mereka meminta yang bersifat materialistis, materi semuanya. Tapi Buhul ini tidak. Dia katakan, "Maaf ya Buhul,
kalau ini saya tak sanggup. Buhul menasihati lagi, wajarlah, memang engkau bukan raja, engkau hanya manusia biasa yang tidak pantas diucapkan terima kasih. Sementara aku punya raja, rajaku sangat setia. Ketika aku berdoa pasti ia kabulkan. Makin tertunduk Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari pengalaman Khalifah Harun Ar-Rasyid berjumpa dengan Buhul Al-Majnun, ada beberapa pesan moral yang bisa kita ambil. Pertama, jangan gantungkan dirimu terhadap makhluk. Kalau engkau gantungkan dirimu terhadap makhluk, bahwa kita pasti akan menemukan kekecewaan. Yang kedua, ada kampung, ada tempat, ada alam selain dunia ini yang masanya itu akan lebih panjang dan lebih lama. Ada beberapa fase lagi. Persiapkan saja, kita persiapkan saja, beramal sebanyak mungkin di dunia ini dalam rangka bekal kita nanti untuk alam selanjutnya ataupun kampung selanjutnya, yaitu akhirat. Ketika sudah ini kita siapkan, maka tenanglah kita, indahlah kita, senanglah kita membaca kalam inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, jasad ini milik Allah, ruh ini milik Allah, dan ia akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum